Mohon para tamu berdiri untuk menghormati kepergian almarhumah Putri Sulung, keluarga Tara. Pak Anka adalah wakil direktur pabrik. Dia orang terpandang di kota ini. Kenapa putrinya begitu muda sudah... Kau tidak dengar? Bayi keluarga Tara tertukar dengan keluarga petani. Kini putri kandungnya sudah kembali. Wanita yang meninggal ini menggantikan putri kandungnya yang menikahi seorang duda di desa. Dia dipaksa mati ibu angkatnya. Penghormatan pertama. Dia sepertinya bergerak. Kau salah lihat. Penghormatan kedua. Dia benar bergerak. Penghormatan ketiga. Berisik sekali. Apa hari ini ada kelas? Gimana ponselku? Bangun. Kau manusia atau hantu? Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Apa ini acara komedi? Kau jangan kemari. Tahun 1987. Aku melintasi ruang dan waktu. Keluarga Tara lumayan juga. Perhiasan, perawatan kulit semuanya ada. Hidup begitu baik, kenapa harus mati? Bukankah hanya menikahi seorang duda tua di desa? Aku akan menikah. Sudah sampai rumah. Ayo, Ayo masuk. Ella, cepat masuk. Ini adalah rumahmu. Ella, Nala akan menggantikanmu ke desa menikah dengan duda tua itu. Kelak, kau bersama ayah dan ibu menikmati hidup di kota. Ella, anak manajer pabrik Isa adalah tunanganmu. Ini nggak terlalu baik. Kalau Nala tahu, dia akan bunuh diri lagi. Aduh, mati ya mati saja. Dia orang luar. Dia nggak pantas untuk Isa. Masih saja mati-matian mengejarnya. Benar-benar memalukan keluarga Tara. Hubungan 18 tahun nggak berarti bagi mereka. Orang tua angkat ini benar-benar kejam. Gak seperti Ella yang lembut dan imut. Mungkin Isa akan langsung menyukaimu saat pertama bertemu. Tapi aku baru pindah, sudah tinggal di kamar kakak. Sepertinya nggak baik. Apanya yang nggak baik? Sekarang aku akan suruh dia membereskan kamar. Kau pindah ke sana. Tidak akan kubiarkan dia mendapatkan semua ini. Semua akan gua pergi. Ayo Ella, aku suruh ibumu kupaskan yang besar. Terima kasih ayah. Iya. Kak Nala, semua ini salahku. Jangan salahkan ayah dan ibu. Kalau kau mau marah, bagaimana kalau kau pukul aku saja? Kau benar-benar memukulku. Kau kenapa memukul putriku? Kenapa kau memukul putriku? Kau sudah gila. Aku memang sudah gila. Aku takut sama wanita murahan, tapi paling takut orang licik dan penuh tipu muslihat. Jangan asal bicara. Aku juga mengidap dumasafobia. Aku paling takut sama orang idiot. Kau, kenapa kalian gak bisa lihat dia adalah gadis munafik? Untunglah aku bukan anak kandung kalian. Kalau enggak, aku akan mewarisi kecerdasan kalian. Lebih baik aku mati saja. Kau gantikan Ella ini mati hidup 18 tahun. Sementara Ella menderita selama 18 tahun. Masih kurang puas apa lagi? Apa kau masih butuh bekal dariku agar kau mau pergi? Baiklah, Pak Tua. Ayo. Apa? Pak Tua? Terima kasih, Ayah. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Awalnya aku gak sadar kau bukan anak kandungku. Bukan. Nggak mungkin kalian nggak pernah curiga. Kalian berdua yang seperti ini bisa memiliki putri yang cantik dan cerdas seperti aku. Aku sudah curiga sejak awal. Minggir, kau. Ibu. Ayah. Anak itu. Ayah, kau kenapa? Kau baik-baik saja? Ayo duduk. Yang terpenting saat ini merawat Ella. Pakaian, perhiasan, dan kosmetik itu sekarang menjadi milikku. Wanita sialan. Orang lama juga diambil. Au!
Dia harusnya berterima kasih karena aku tinggalkan perabotan untuknya. Nona, kau mau ke rumah orang tuamu? Enggak, ke desa Gana. Baik. Aku penasaran, orang seperti apa calon suamiku itu? Nona, sudah sampai. Halo, apa kau tahu jalan ke rumah Pak Riko Harya? Kau pasti istri barunya. Akan kuantar kau ke sana. Baik. Terima kasih. Kita sudah sampai. Ini lebih besar dari rumah keluarga Tara. Riko mengelola peternakan terbesar di daerah sini. Dia pria pertama berpenghasilan 20 juta. 20 juta di tahun 80-an. Bukankah dia seperti miliuner di masa depan? Bibilia, apa kau ada? Kenapa teriak-teriak? Bibilia di sini menjaga anak-anak Riko. Apa kau ini yang namanya Ella? Aku bukan Ella. Ella bukan anak kandung keluarga Dirja, melainkan aku. Jadi akulah yang bertunangan dengan Riko. Sembarangan. Tunangan Riko adalah Ella. Kenapa mereka memberi pengganti? Mau permainkan orang? Cepat pergi. Cepat pergi. Tunggu. Di mana Riko? Aku ingin bertemu. Dia nggak di rumah. Aku penanggung jawab di sini. Kalau pengantinnya bukan Ella, kembalikan uang mahar senilai 6 juta itu. Dia akan datang dari jauh. Biarkan dia istirahat sebentar. Setelah Riko pulang bisa dibicarakan. Gak ada yang perlu dibicarakan. Keluarga Dirja nggak ingin mengembalikan uang maharnya. Jadi mereka cari sembarang gadis untuk menggantikan Ella. Kenapa kau begitu kasar? Kalau aku menikahi Riko, anak-anaknya pasti kuurus. Itu berarti dia kehilangan pekerjaan. Tentu saja dia ingin mengusirku. Rupanya gadis tengik ini tidak tahu siapa aku. Kau pikir aku pelayan keluarga Harya? Asal kau tahu ya, aku adalah bibinya Riko. Di sini nggak ada yang berani melawanku. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Kania, Iya. saat Riko pulang beritahu dia, bukan aku tidak mau menikah dengannya. Tapi di keluarganya ini, ada seorang tetua yang sangat dihormati yang nggak mengizinkanku. Karena keluarga Harya yang membatalkan pertunangan, maka keluargaku nggak akan mengembalikan uang maharnya. Tunggu dulu. Masuklah. Tahun 80-an sudah ada TV, sofa, dan radio. Tidak disangka, orang kaya itu adalah diriku sendiri. Apakah ini anak Riko? Siapa namamu? Jangan buang-buang waktumu. Dia itu bisu. Oh, anak yang begitu manis jadi seperti ini. Mau permen? Barang semahal itu diberi ke orang bisu. Sungguh percuma. Aku nggak mau, kau saja. Anak ini begitu patuh, keluarganya juga kaya. Kenapa nggak ada yang mau menikahi Riko? Pasti dia sangat jelek. Kau mau bermain denganku? Ayo. Kau siapa? Namaku Nala, putri keluarga Dirja. Apa kabar? Aku Riko Harya. Apakah ini duda itu? Bukankah katanya dia pria tua dan jelek? Begitu tampan, pasti punya bahu yang kokoh. Aku ingin menikahinya. Aku tahu aku nggak sepadan. Aku hanya orang desa, juga nggak punya anak. Kaya, begitu tampan, dan nggak mau punya anak. Jadi jika kau mau membatalkan... Aku nggak mau. Apa? Aku datang untuk menikahimu. Riko, jangan. Nggak boleh. Kau nggak boleh menikahi gadis liar ini. Keluarga Dirja hanya mau mahar 6 jutamu. Keluarga ini penipu. Karena dia putri keluarga Dirja, maka ini bukan penipuan. Tetap saja. Bibi, ini urusanku. Kau sebaiknya kerja saja. Ini kamar tamu. Kau tidur di sini. Malam ini langsung tidur bersama. Aku harus bersiap-siap. Enggak lah.
Kamar utama lebih luas dan nyaman. Aku akan tidur di kamar lain. Oh, Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku mau antar daging ke kota. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. baiklah. Oh, kau baru datang. Beli saja jika ada yang kurang. Kalau nggak cukup, bilang saja. 1 juta di tahun 80-an. Bukankah ini sama dengan CEO kaya yang langsung memberiku 400 juta begitu menikah? Ini terlalu keren. Jangan anggap jika sudah menikahinya, aku akan segan padamu. Aku mau lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Kau nggak punya kemampuan, tapi lagakmu begitu besar. Yang nggak tahu akan mengira kau itu calon ibu mertuaku. Apakah kau dulu pernah berakting? Sampai begitu pandai berlagak. Kau, bukankah kau orang kota? Kenapa sikapmu seperti ini? Maaf ya, bertemu lawan kuat harus lebih kuat. Kau? Riko pernah jadi tentara ya, pantas begitu rapi. Pendapatan dia 20 juta, tapi bajunya hanya segini, nggak sesuai dengan statusnya. Akhirnya aku punya tempat tinggal. Kalau mau sukses harus bekerja. Tahun 80-an baru mulai reformasi. Menjalankan bisnis apapun akan menghasilkan uang. Saat itu, aku akan jual semua barang ini untuk beli rumah dan emas. Bukankah aku akan menjalani kehidupan yang nyaman? Itu pasti putranya Riko, kan? Buka mulutmu, apa nggak enak? Kenapa kau begitu nakal? Kau sengaja membuatku emosi. Nggak patuh ya? Makan, ayo, cepat. Kau masuk sembarangan. Aku nggak menyisakan makananmu. Ayo makan. Kau bisa jaga anak atau enggak sih? Apa dia mempekerjakanmu untuk menganiaya anak-anaknya? Bagaimana aku aniaya mereka? Kami yang di desa nggak semanja kalian yang di kota. Beginilah cara kami mendidik anak. Tanpa dipukul nggak akan paham. Aku ini sedang mengajarinya. Jika aku pukul dia, apa dia berani melawan? Benarkah? Kalau begitu akan kucari putra dan cucumu untuk mengajari mereka. Gadis liar, kau berani? Bukankah kau yang mengajariku? Dia mengacau dan gak mau makan. Apa salahku memarahi dan memukulinya? Ada apa? Kau mau mereka mati kelaparan? Coba kau lihat masakan hambar yang kau masak. Apa bedanya ini dengan air rebus? Kaulah yang ingin mereka mati kelaparan. Di sini nggak ada apa-apa, hanya ada lobak dan kubis. Kau mau aku masak seenak apa? Benarkah? Keluarga Harya itu mengelola peternakan. Kenapa nggak ada sepotong daging pun? Ternyata kau menyembunyikannya. Aku nggak sembunyikan. Bukan aku yang meletakkannya. Pantas saja, mereka terlihat pucat dan kurus. Kau sengaja menindas Riko karena dia pria dan gak cukup perhatian. Ku beritahu ya, karena aku sudah datang. Jangan pikir kau bisa ambil untung. Kalau enggak, akan kulaporkan pada Riko. Kau, jangan banyak omong. Aku hanya menyisakan ini untuk makan besok. Oke, jangan tunggu besok, makan saja hari ini. Aku tahu. Aku nggak mau masak untukmu, jadi kau marah pada aku kan? Aku dibayar untuk menjaga anak-anak. Kalau kau mau makan, masak saja sendiri. Kalau melihat gayamu, masuk dapur pun kau belum pernah kan? Silakan kau kelaparan. Anak-anak tunggu ya, ibu akan masak daging untuk kalian. Kau, jangan! Letakkan daging itu! Letakkan daging itu! Oh. Masih berani bilang gak menyembunyikan. Sesudah selesai, kau gak akan aku beri. Akan ku cincang, dagingmu cincang. Itu daging 1/2 kilo. Kau sudah habiskan untuk sekali makan. Dasar wanita pemboros. Boros juga nggak apa-apa. Kalau aku nggak boros, siapa yang tahu daging ini akan masuk ke perut siapa? Aga, kau lihat nggak? Ini Ibu Tiri yang ayah kalian cari untuk kalian. Baru datang sudah begitu sombong. Mungkin saja beberapa hari lagi dia akan menyuruh ayah kalian mengusir kalian berdua. Kalian harus hati-hati. Ayo. Apa lihat-lihat? Aku nggak membuatnya untukmu. Aku juga nggak mau. Ayo cepat makan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau nggak mau aku saja. Wah, enak sekali. Enak sekali.
ayah benar-benar patuh? Ibu sapi kau makan telur? Kau pasti sedang bersandiwara. Wanita yang sebelumnya juga membohongi kami seperti itu. Terserah kau percaya atau enggak. Ayah, ibu bawa kau pergi mandi ya. Ayo. Aku buat bapau ini kebanyakan. Terserah mau dimakan atau enggak. Kalau enggak mau, kasih Kiko saja. Nah, dimakan juga kan? Anak kecil yang sudah mandi bersih dan wangi, siapa yang bisa tahan? Imut sekali. Anak yang begitu baik, sayang sekali nggak bisa bicara. Wah, cuaca sedingin ini harus panaskan air mandi. Cepat pakai baju. Maafkan aku. Aku mabuk. Lupa kau tidur di kamar tamu. Aku sudah pakai baju, masuklah. Masalah tadi nggak apa-apa. Lagi pula kita sudah tunangan. Anggap saja pemanasan dulu. Mengenai masalah pertunangan, aku memberimu waktu 1 bulan untuk kau pertimbangkan. Apa maksudmu? Kau nggak puas dengan tubuhku? Bukan begitu. Aku bersumpah, nggak lihat apapun. Apa yang harus kupertimbangkan? Itu, hari ini kau bertemu anak-anak kan? Sudah, mereka sepertinya sangat waspada padaku. Kau nggak bisa salahkan mereka. Kedua anak itu adalah anak almarhumah kakakku. Mantan istriku takut kekayaanku diwariskan pada mereka, sehingga menaruh obat di dalam makanan untuk meracuni mereka. Ayah masih kecil, sehingga pita suaranya rusak. Sampai sekarang belum sembuh. Pantas saja. Kau masih muda, jadi ibu tiri 2 anak. Mungkin terlalu berat bagimu. Selama 1 bulan ini, tolong pertimbangkan baik-baik. Kau boleh batalkan kapan saja. Oh, Hari ini aku antar 1 mobil daging. Ini pembayarannya. aku jadi tidak enak. Berapa banyak ini? Beberapa juta saja. Kelak kau yang mengurus keuangan. Kau boleh gunakan sesukamu. Siapa yang bisa membedakanmu dengan dewa kekayaan? Dewa kekayaan? Bukan, Tuan Riko. Apa kau ada perintah? Ingin makan apa? Lapar nggak? Akan kubuatkan makanan. Panggil aku Riko saja. Aku nggak lapar. Kau istirahatlah. Aku pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Awas tangga, sering-sering datang ya. Bibilia, mana dagingnya? Katanya mau bawa pulang daging. Daging melulu. Kau sudah seperti daging. Sepanjang hari hanya tahu makan daging. Kalau kau bisa buat Riko jadi milikmu, kau bisa makan daging setiap hari. Nggak perlu aku diam-diam mencuri daging. Itu karena aku nggak suka dia. Kalau sejak awal aku mau, dia sudah kudapatkan. Kau sudah janda saja masih pilih-pilih. Istrinya sudah datang ke rumah. Istri apa? Gadis dari keluarga Dirja itu. Kudengar Ella bukan anak kandung mereka. Dia nggak mau menikah, jadi batal. Ella memang bukan putri kandung, tapi putri kandung yang asli sudah pulang dari kota dan menggantikannya menikah. Apa? Tunggu. Mereka berdua kan tinggal serumah dan menggoda Riko. Lalu aku bagaimana? Kau bagaimana? Ya, tentu saja aku harus mengusirnya. Kemari. Mari. Harga sekarang benar-benar murah ya. Beli banyak sayur, bumbu, dan kebutuhan sehari-hari cuma habis 6.000. Kau merasa murah. Riko yang murah hati memberi uang saku yang besar. Tidak disangka. Dia biasanya jarang bicara, tapi bisa menyayangi orang. Sekarang bagus. Kau sudah datang. Anak-anak bisa makan kenyang. Hah? Asal kau tahu ya, Bibilia pemalas itu. Riko memberinya 40.000 untuk uang belanja dan gaji 60.000. Dia datang setiap jam 12 siang, tapi jam 4 sore sudah pulang. Anak-anak jadi kelaparan dari jam 4 sore sampai besok. Tentu saja. Sekarang sudah siang. Kau harus antar bekal untuk Riko. Antar bekal? Iya. Bibilia tidak bilang padamu. Sepertinya Bibilia ingin mengerjaiku.
Kariko, Bibi Lia menyuruhku mengantarkan bekal untukmu. Oh, Kariko, jangan bekerja terus. Kalau makanan ini dingin jadi tidak enak. bawa masuk saja, maaf merepotkan. Bukankah itu keponakan Bibi Lia? Hah? Kenapa berdandan seperti itu? Dia itu janda. Dulu dia meremehkan bos. Mendengar bos akan menikahi seorang wanita dan memberikan mahar 6 juta, tentu saja dia datang tanpa rasa malu. 6 juta? Iya benar. Ayo makan. Siapa itu? Benarkah ada gadis cantik itu di desa kita? Halo, bolehkah aku masuk? Boleh. Hati-hati. Cari siapa? Kenapa kau kemari? Ada apa? Nggak boleh ya? Bukan itu maksudku. Duduklah di dalam. Aku mengantarkan bekalmu. Terima kasih. Hei bos, ternyata kau kenal gadis cantik ini. Ayo kenalkan pada kami. Dia putri keluarga Dirja yang tertukar. Dia akan menikah denganku. Benarkah? Dia kakak ipar. Siapa sangka kakak ipar begitu cantik dan berbudi luhur. Bos kami sungguh beruntung. Tentu saja dia beruntung. Bukankah ada 2 gadis yang mengantarkan bekal untuknya? Kau bawa pulang saja. Wah, aromanya lezat sekali. Dia memang gadis dari kota. Bekal yang dia buat enak dan indah. Telurnya saja berbentuk hati. Kau pasti nggak tega memakannya kan? Hehe. Apa gunanya terlihat indah? Kariko, makan saja, ini bekal dariku. Dia ini... Namaku Felipatra, dan aku adalah keponakan Bibi Lia. Dan kami tumbuh bersama. Pantas Bibi Lia nggak bilang padaku untuk mengantar bekal. Ternyata dia ingin agar kau tampil bagus di depan Riko. Itu karena Bibi Lia tahu, kalian orang kota suka sekali lakukan hal-hal indah ini. Dia takut Kariko kelaparan. Kau tahu berapa banyak pekerjaan yang harus Kariko lakukan? Masa hanya segini? Itu mana cukup. Siapa bilang aku hanya masak satu hidangan? Siapa bilang aku hanya masak satu hidangan? Itu hanya makanan pembuka. Aku mana tega membiarkan priaku menderita. Tentu saja aku mau dia makan kenyang dan enak. Lihat, kakak ipar kita begitu perhatian. Kalau kau tidak menghabiskannya, aku mau coba. Iya. Kau merusak kotak bekalku. Rusak ya rusak. Siapa juga yang mau makan bekalmu? Pergi, ini punyaku. Kalau mau masak sendiri. Dasar pelit. Enak. Biasanya orang kota hanya pura-pura baik hati saat baru datang. Bisa tahan dengan kehidupan desa. Mungkin dia diam-diam sudah meremehkan orang desa kita. Bos, gawat. Kawina jatuh dalam kandang hewan. Kandang itu jorok dan bau. Orang kota sebaiknya jangan ke sana. Nanti akan buat masalah. Minggir. Feli, kau bukannya pernah bekerja di P3K? Cepat tolong dia. Aku cuma sebulan kerja di sana. Aku tidak bisa. Itu pun lebih baik dari kita. Ini adalah masalah nyawa manusia. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ayo cepat tolong. Lihat kotoran hewan di tubuhnya. Dia begitu kotor. Mantelku ini baru saja dibuat. Kalau kotor kalian mau ganti rugi. Aku saja. Dia sedang shock berat, pingsan ketakutan. Harus segera lakukan CPR. Untung pernah belajar secara daring. Seingatku ritmenya itu... Entah kau seorang laki-laki, ataukah engkau seorang ibu, siapapun itu kau harus Apa yang dia gumamkan? Kedengarannya seperti membaca mantra.
Kita harus tetap hidup. Ahahaha, tetap hidup. Tetaplah hidup. Hah, dia bangun. Dia sudah sadar. Oh, hebat sekali. Kakak Ipar sungguh hebat. Tidak hanya cantik, tapi juga pandai membaca mantra. Iya. Gak seperti seseorang yang bilang kotor. Kulihat hatinya yang kotor. Oh. Sudah nggak tahu diri, bahkan berharap tinggi. Kau pulang dan mandi dulu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Feli sudah pulang. Lalu, bagaimana dengan Riko? Apanya yang bagaimana? Gadis kota itu juga ke sana. Apa? Siapa yang ke sana? Siapa lagi? Itu putri keluarga Dirja yang menikah dengan Riko. Dia berdandan begitu menggoda dan melafalkan mantra. Mantra? Dia memasak dan menolong orang, membuat mereka tergoda dengannya. Mereka semua seperti entah kenapa. Semuanya begitu suka padanya. Sudahlah, dasar nggak berguna. Sepertinya untuk mendapatkan harta mereka harus mengandalkanku. Lantainya sudah disapu, sudah bersih. Bagaimana dengan kakak itu tadi? Dia baik-baik saja. Dia mau berterima kasih padamu. Nggak perlu, yang penting dia baik-baik saja. Nanti aku mau ke kota. Untuk apa ke kota? Biasanya aku mandi air dingin. Di rumah nggak ada pemanas air. Takut kau nggak nyaman. Aku akan beli satu di kota. Tunggu dulu. Aku ikut denganmu. Kau pergi beli pemanas saja dulu, aku akan berkeliling sendiri. Baik, kau berkelilinglah. Aku pergi dulu. Pak, berapa harga kubis ini? 10 sen saja. Kak Isa, ayo kita lihat di sana. Kau bisa tidak jangan ganggu aku. Nala baru saja pergi. Sekarang kau gantinya. Sungguh mengesalkan. Kak Isa, aku berbeda dengan Kak Nala. Paman dan Bibi menyukaiku, jadi aku ingin lebih dekat denganmu. Kalau kau nggak suka, aku akan pergi. Baik, silakan. Tidak akan kuantar. Itu Nala. Dia juga mengejarku sampai ke sini. Kalian keluarga Tara. Satu putri angkat, satu putri kandung. Semuanya ingin menggangguku ya. Ayo kita sapa dia. Dasar gadis sialan kau. Bibi, Riko, jangan dengarkan ucapannya. Mana mungkin aku. aku bukan orang bodoh. Sejak Nala datang, anak-anak makan kenyang, pakaian juga bersih. Semua ini bisa kulihat. Aku nggak ingin merusak hubungan. Kelak semua biaya hidup, aku serahkan pada Nala. Gak bisa, dia itu orang luar. Begini saja, Bibi ya. Kelak aku nggak akan kasih uang untuk beli sayur. Aku beri kau gaji 40.000. Kau datang hanya untuk bersih-bersih rumah dan menjaga anak. Kau harus bekerja dengan baik. Kalau enggak, aku sebagai orang luar hanya bisa mengusirmu dari sini. Baiklah, kalian tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sialan, awas kau. Bibi ya, aku ke pabrik antar barang untuk Riko. Kau di rumah jaga ayah ya. Baik. Ayah, ibu pergi ya. Kenapa menangis? Menyebab. Bukan hanya terjatuh. Kenapa menangis? Terjatuh. Aga, kau akhirnya pulang. Delia, kenapa? Sudah kubilang wanita itu, ibu tirimu itu, bukan orang baik. Saat kau nggak ada, dia memukuli adikmu. Bukankah sebelumnya dia sangat baik pada ayah? Kau nggak percaya? Sini, lihat. Kaki adikmu dipukul sampai memar. Wanita jahat ini. Apa yang kau lakukan? Ayah, jangan takut. Kakak akan membantu membalas dendam. Apa yang kau lakukan? Kalau mampu ngomong saja, dasar bisu. Dia terjatuh parah. Pasti akan mengadu pada ayah. Kenapa kau bisa terjatuh? Aku nggak mengikat Kiko dengan baik hingga aku terjatuh. Aku nggak ingin dilindungi wanita jahat. Aku sengaja melepas anjing untuk menakutinya. Aga, kenapa kau berbuat begitu? Dia sudah memukul ayah. Jadi aku melepas anjing agar menggigitnya. Aku nggak melakukannya. Kurasa Nala nggak akan melakukan itu. Kau lebih percaya padanya karena ayah nggak bisa bicara.
gak percaya ucapan wanita ini. Kau lihat sendiri. Luka di kaki ayah ini karenamu. Kenapa bisa terluka begini? Perawat, cepat bantu obati. Kau masih saja pura-pura jadi orang baik. Ayah, kau harus membela ayah dan usir wanita ini, ayah. Aku gak melakukannya. Bukan, ibu. Kau tadi panggil aku apa? Ibu. Panggil aku apa? Ibu. Ayah, kau bisa bicara. Syukurlah. Mia, bicaralah. Anak, tangga, ayah, jatuh. Kaki, sakit. Maksudmu, kau jatuh dari tangga dan kakimu terbentur? Enggak sakit, enggak kan? Semua salahku. Kalau aku terus menjagamu pasti gak akan begini. Bukan salah ibu. Aga, kau sudah tahu salahmu? Maafkan aku. Nala, kuserahkan dia padamu. Karena kau sudah memfitnahku, aku akan menghukummu melakukan hal yang paling dibenci pria. Kita belum pernah datang ke restoran ini ya? Ayo kita coba. Baik, aku antar barang dulu. Aku akan menyusul kalian. Baiklah, ayo masuk. Duduk di sana. Apa yang kau lakukan? Kau datang untuk makan. Cepat pergi. Ke restoran kalau bukan untuk makan, memangnya untuk ke toilet. Satu hidangan di sini harganya 600-800 sen. Kalau nggak habiskan 4-6 ribu itu nggak mungkin. Astaga, begitu mahal. Kulihat kau berdiri di sini, jadi kupikir murah. Apa maksudmu? Aku takut orang miskin seperti kau ini nggak mampu bayar setelah makan. Mampu? Kemampuan apa? Kemampuan untuk meremehkan orang memang gak sebanding denganmu. Kalau kemampuan belanja, aku gak yakin. Kalian mau makan gratis ya? Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Pergi. Apa yang kau lakukan? Lagi-lagi kau. Kemana kau mengejarku? Dulu, aku gak menyukaimu. Apalagi sekarang. Nak, apa kalian lihat? Ini namanya pria yang norak. Dia pria biasa tapi sangat percaya diri. Benar. Kelak kita jangan jadi orang seperti itu. Kau... Kak Nala, apa ini anak yang kau asuh untuk pria tua itu? Kau bekerja begitu keras, aku kasihan melihatmu. Nah, yang ini namanya wanita licik. Dia terlihat sangat polos, tapi penuh dengan ide licik. Benar, Aga memang hebat. Kak Nala, kenapa bicara seperti itu? Aku sungguh mengasihanimu. Coba lihat dirimu, mau makan pun diusir orang. Kau tidak bisa salahkan mereka. Bagaimanapun suamimu penjual daging. Aroma ini jangan sampai memusingkan para tamu. Cepat bawa mereka dan mandikan. Setelah mandi pasti diterima, ya? Kok bau mulutmu itu sepertinya tidak asing ya? Aromanya sama dengan kandang hewan kita. Ku bilang, sebaiknya kau pulang dulu dan sikat gigimu. Kak Isa, katakan sesuatu. Sudahlah. Kau kenal aku kan? Ya, tentu saja. Siapa di kota ini yang gak kenal Anda? Anak dari kepala pabrik kimia, kan? Hari ini, aku datang untuk makan. Aku gak ingin melihat orang-orang gak karuan yang akan mempengaruhi nafsu makanku. Baik, aku paham. Kalian berdua silahkan masuk lebih dulu. Hari ini siapapun yang datang, mereka pasti gak akan diizinkan masuk. Bagaimana denganku? Kenapa bisa begini? Kau tahu kakak Ipar khawatir padamu, tapi kau sengaja jauh-jauh ke kota untuk temui Kak Isa. Kakak Ipar, jangan marah ya. Kapan kau tiba-tiba bisa punya adik? Dia itu Ella. Kalian pernah bertemu? Ayah. Yang ini wanita licik, yang itu pria norak. Kau... Tampaknya sudah benar aku membatalkan pertunangan kalian. Memang udah cocok. Iya, sepertinya aku menyukai kalian sebagai pasangan. Apa maksudmu? Mau berkelahi ya? Panggil bos kalian, ayo! Iya, mana bos kalian? Jadi kau ingin menemui bos kami ya? Ada apa ribut-ribut? Bukankah ini bos Riko? Angin apa yang membawa Anda kemari? Hari ini aku membawa istri dan kedua anak untuk makan. Tapi sepertinya kalian semua nggak menyambutku. Apa yang terjadi? Apa Anda bos Riko dari peternakan? Maafkan aku. Aku yang tidak pandai menilai orang. Aku tidak mengenali Anda. Restoran kalian masih berhutang 10 juta pada kami. Hari ini harus dilunasi. Jangan begitu bos Riko. Beri aku beberapa hari lagi. Ayo kita mergo. Sekarang, lepaskan seragamu dan pergi. Bos, aku... Masih nggak mau pergi? Pergi! Baik. Bos Riko, tenanglah. Kali ini aku yang akan mentraktirmu. Aku bisa makan di sini. Tapi aku nggak ingin ada orang-orang gak karuan di sini yang memengaruhi nafsu makan. Bos Riko, kalian berdua. Bos, lihat dengan jelas. Dia ini putra dari kepala pabrik kimia. Pabrik kimia. Benar. Pabrik kalian masih hutang 1,2 juta pada restoranku. Ayo, bayar. Paman, mari merokok, ayo.
Ayo. Tak perlu begini. Ayahku sering sekali menyebut Anda. Katanya dia mau traktir Anda makan. Dasar OKB. OKB? Siapa kau bilang OKB? Ha? Dia. Ayo cepat. Tapi Ayo pergi. Jangan sering merokok, Paman. Priadora. Bos Riko, silakan duduk. Ayo. Aduh, bagaimana ini? Aku akan membantumu. Ah, Ini, pakailah sendok untuk makan. dasar pria polos. Ibu, makan. Sudah paham belum? Sudah. Baiklah. Ini? Jatuh, apa yang terjadi? Bibi, apa kau yang beritahu Aga kalau kakek ayah terluka dipukul Nala? Enggak, dia takut dipukul, jadi asal bicara. Aku nggak mau berdebat denganmu, Bi. Kau nggak perlu datang lagi. Riko, jangan begitu. Kalau aku pergi, Nala akan terlalu sibuk. Sepertinya rumah ini hanya perlu jaga anak dan masak. Nggak ada tugas lainnya. Bibilia, jangan terlalu berlebihan. Kau itu orang kota, nggak bisa dibandingkan dengan orang desa. Kau nggak akan bisa menghadapinya. Jika aku bekerja di sini, akan banyak membantumu. Aku nggak ingin merepotkan Bibi. Aku sendiri masih bisa menghadapinya. Itu saja. Pergilah, Bi. Aga, ayah, katakanlah sesuatu untuk bantu nenek. Setiap hari nenek memasakkan kalian dan sudah lama menjaga kalian. Setidaknya masih berjasa kan, benar nggak? Kau nggak ingin makan daging yang nenek masak setiap hari? Dulu kau menindas kami. Kami nggak pernah melapor pada ayah. Takut setelah kau pergi nggak ada yang memasak untuk kami. Sekarang kami sudah punya ibu. Gak perlu kau lagi. Ayah, kau anak yang paling patuh kan? Nenek paling mencintaimu, benar kan? Nggak mau. Tahu? Kenapa kau bisa bicara? Nggak mau nenek. Aku mau ibu. Riko, kau nggak bisa begini pada Bibi. Kaki pamanmu patah dan nggak bisa bekerja untuk cari uang. Keluarga kami sudah dalam kesulitan. Mengingat ayahmu yang sudah meninggal, jangan biarkan saudara satu-satunya kelaparan di rumah kan? Baik. Ku beri kau waktu 2 bulan lagi. Begitu kaki paman sembuh, nggak perlu datang lagi. Baik. Aku pasti akan mengurus rumah dan anakmu dengan baik. Aku mengusir Bibi, bukan karena pekerjaan rumah tangga semua kuserahkan padamu. Kelak aku juga akan melakukannya dan mengasuh anak bersamamu. Kau juga nggak perlu repot-repot mengantarkan makanan. Nggak merepotkan. Jaraknya juga nggak jauh. Oh ya, semua uang ini nggak kupakai. Untukmu saja. Apa ini? Apa ini nggak terlalu banyak? Kau nggak boleh nggak bawa uang sama sekali. 4.000 ini kau simpan saja. Tenang saja, aku sudah banyak menabung. Cukup untuk biaya hidup kita. Asalkan kita bisa hidup dengan baik sudah cukup. Sudah malam, kau istirahat lebih awal. Baru berapa hari sudah memberiku 9,75 juta. Ini beberapa ratus juta di masa depan. Tanganku nggak sakit saat menghitung uang. Oh, ini adalah hari-hari aku dirusak oleh uang. Kapan ini akan berakhir? Suara apa itu? Kau ini. Kulihat kau mandi air dingin. Lebih baik mandi air panas di kamarku.
dia pernah melihat tubuhku saat itu. Kalau aku melihat dia sekali nggak keterlaluan kan? Lagi pula tadi juga gelap. Aku nggak lihat otot perutnya. Aduh. Kau mimisan. Apa kau terbentur pintu? Kenapa kau berdiri di depan pintu? Bukankah kita sudah berencana menikah? Aku ingin lebih mengenalmu. Aku tahu apa maksudmu. Kau tahu? Kenapa aku nggak mau kau melahirkan anak, ya kan? Benar. Masalah itu. Pertama, aku takut istriku setelah punya anak sendiri nggak akan perhatian lagi pada anak kakakku. Kedua, kau sudah lihat pekerjaanku. Aku nggak ingin anakku sama seperti anak kakakku karena sibuk bekerja, malah mengabaikan anak, melukai anak. Kau ingin bertanya apa lagi? Apa sekarang di hatimu kau menyukai wanita lain? Aku ingat mantan istrimu. Aku kenal dia di acara perjodohan. Nggak banyak berhubungan, juga nggak saling mencintai. Selain itu, aku juga nggak pernah berhubungan dengan wanita lain. Usianya hampir 30 tahun, kaya raya dan tampan, tapi nggak suka wanita. Hanya ada satu kemungkinan. Dia menyukai pria. Sudah malam, ayo tidur. Jangan tidur di kamarmu. Kamarmu nggak punya ranjang. Kau pun nggak suka wanita. Jadi nggak apa-apa tidur bersama. Tubuh yang begitu bagus. Sayang sekali berebut pria denganku. Aduh. Ada apa? Aku nggak hati-hati, tanganku tersayat. Kau istirahat saja, aku yang memasak. Sikapnya malu begitu. Pasti suka wanita. Berarti hanya tersisa satu kemungkinan. Dia impoten. Kenapa semua kucai? Lagi diskon di pasar. Cepat makan. Riko, apakah di peternakan kalian ada sisa potongan hewan? Seperti misalnya kaki, usus, dan juga potongan ginjal? Ya, semuanya ada. Kalau begitu bawa pulang saja. Kau kan sering ke kota. Kalau melewati pasar ikan, belilah beberapa makanan laut, terutama tiram. Itu sangat enak. Ingat, bawa yang banyak ya. Baik. Bukankah sudah kubilang mandi air panas saja di kamarku? Belakangan ini, kenapa aku merasa sangat panas setelah selesai makan? Gelap sekali. Kenapa tiba-tiba jadi gelap? Aku nggak bisa melihatmu. Riko, kau di mana? Aku di sini. Di mana? Di sini? Apa ini kau? Otot perut? Mungkin trafo di desa ada masalah. Aku periksa dulu. Kau jangan pergi. Bahaya, bisa tersengat listrik. Besok saja perginya. Kau gemetar. Apa kau takut gelap? Aku nggak takut. Aku ke kamar dulu. Kau nggak apa-apa. Kau nggak bisa melihat. Aku akan menggendong. Ayo. Aku ambil obat. Kakiku nggak apa-apa. Aku juga terluka di leher dan bahuku. Periksalah kemari. Dia nggak melakukan apa-apa. Berarti memang nggak bisa. Pria ini sangat baik. Sayang impoten. Entah bagaimana kondisinya setelah diberi nutrisi. Ku dengar
Pria saat pagi selalu... Aku pergi dulu. Aku masak dulu. Sarapan hari ini nggak makan kucai lagi. Kau sama sekali nggak butuh. Apa? Kau meminta aku pertimbangkan soal menikah. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia. Kau mau menikah denganku? Sudah kau pertimbangkan? Sudah. Kau sangat bisa. Baiklah. Setelah sarapan, kita ke rumah keluargamu untuk bahas pernikahan. Baiklah. Di malam hari, lebih serius. Ayo. Sungguh segar. Bukankah itu bos Riko dari peternakan desa Garsa? Apa kau sudah dengar? Dia tunangan dengan putri keluarga Dirja dan memberi mahar 6 juta. Kaya sekali. Kaya apanya? Bukankah dia cuma peternak? Kalau mau dibilang, Adi sungguh kejam. Dia menerima mahar itu dan menolak mengembalikannya. Dia sudah memalukan desa kita. Malam-malam begini mungkin kau datang untuk minta uang. Mustahil. Mana bisa dia begitu? Menurutku nggak bisa. Ayo kita lihat. Ayo, cepat. Siapa? Paman Adi, Bibi, apa ada di rumah? Riko, masuklah. Ayo. Hanya ini yang mereka makan. Rumah mereka nggak terlihat seperti punya uang 6 juta. Riko, kau sudah datang. Dia ini... Namaku Nala. Aku putra Lungu. Aku menolak menemui kalian. Aku terlalu keras kepala. Bukan, ini salah kami. Hal ini terjadi begitu tiba-tiba. Kami tahu kau pasti nggak bisa nerima. Lihat kondisi keluarga kita. Memang beginilah. Iya, benar. Maaf putriku. Kami nggak bisa memberimu kehidupan yang baik. Nggak apa-apa. Hidupku juga baik. Aku malah berterima kasih kalian mengatur pernikahan baik untukku. Pernikahan? Kali ini aku datang untuk persiapkan pernikahan dengan Riko. Kalian lama nggak berkumpul. Pasti banyak yang mau dibicarakan. Aku keluar dulu. Kalian ngobrol lah. Putriku, kau benar ingin menikahinya? Dia punya 2 anak. Sulit untuk jadi ibu tiri. Pikirkan baik-baik tentang pernikahan ini. Kau tidak usah khawatir meski kami kehilangan mahar 6 juta itu. Hilang. Tapi kami hidup hemat dan menjual yang bisa kami jual. Kami berencana meminjam sebagian uang untuk kembalikan maharnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kami tahu Ella bukan putri kami, sebenarnya kami berniat mengembalikan maharnya. Tapi ternyata uangnya malah hilang. Tapi Ella bilang padaku, kalian menolak mengembalikan mahar, sehingga memaksaku untuk menikah. Apa? Bagaimana dia bisa bilang begitu? Ella memaksaku segera meninggalkan mereka untuk memberi dia ruang. Bagaimana dia bisa bilang begitu padamu? Aku akan temui dia, akan kujelaskan semuanya. Kita akan batalkan. Ibu, ayah, jangan begitu. Kau mengakui kami? Iya, ayah, ibu. Riko itu pria baik. Aku bersedia menikah dengannya. Karena itu keinginanmu, kami akan turuti. Maharnya tak perlu dikembalikan, tapi pencurinya harus ditangkap. Akan ku minta Riko menyelidikinya. Jangan khawatir. Syukurlah kalau begitu. Lihat, dari tadi kita bicara terus. Kalian belum makan kan? Suamiku, kau temani mereka bicara, aku akan memasak. Enggak apa-apa, Ibu. Selama 10 tahun terakhir, aku belum pernah melayani kalian. Biar aku saja yang masak. Jangan putriku. Kita makan bersama saja. Ayo. Pelan-pelan, Ibu. Bibi Maria, apa yang mau kalian masak? Halo semuanya. Dengar, putri kandungku sudah kembali. Punya putri memang bagus. Dia cantik.
juga bisa memasak. Iya, iya. Hei Adi, kalian terlalu jahat. Gadis ini untuk menikahi seorang duda tua yang mempunyai 2 anak. Nggak berperasaan. Mereka nggak memaksaku. Uang mahar itu hilang. Ucapan itu hanya alasan untuk membohongimu. Mereka itu mata duitan. Benar-benar licik. Bahkan putri sendiri juga ditipu. Jadi tetangga kalian benar-benar sial 8 turunan. Siapa bilang orang tuaku menjebakku? Pernikahan yang mereka atur untukku adalah yang terbaik. Biarkan dia bicara sesukanya. Siapa yang nggak tahu Riko itu sama sekali nggak mau anak. Lihat dirimu. Jangan berharap kau bisa mendapatkan kekayaannya. Dia mencarimu hanya untuk menyuruhmu jadi pembantu gratis, mengurus anak, dan lagi. Sekarang maharnya juga mereka ambil. Di masa depan kau gak akan mendapatkan apapun. Suamiku, berikan aku uang. Hah? Pinjamkan 20 juta. Nggak mau. Hah? Kebetulan sudah mau tiba. Mahar tiba. Ayo, pinggir ayo. Permisi. Permisi. Oh, Apa itu? ayo. Hati-hati. Bos Riko memberi begitu banyak mahar. Berapa harganya ini? Permisi. Beres juga ya. Paman, Bibi, mahar yang sebelumnya hilang nggak usah hitung. Ini mahar yang kusiapkan ulang, 17.776.000. Desa ini belum pernah ku dengar ada mahar sebanyak ini. Benar. Sepertinya Bos Riko ini tulus pada gadis kita. Kalau enggak, untuk apa berbuat begitu? 2 hari lagi kami akan menikah. Nanti datang meramaikan ya. Baik. Terima kasih ya, Nala. Terima kasih, Nala. Maaf ya, sudah habis. Kulihat di sana masih ada sedikit kan? Maaf, aku nggak bisa beri lagi. Katanya orang kota terpelajar. Apa nggak tahu punya tetangga dekat itu lebih baik? Dasar pelit. Sedikit pun nggak murah hati seperti Ella. Kalau Ella murah hati, untuk apa minta daging padaku? Minta saja dia belikan. Aku yang pelit, atau kau yang bodoh? Kau berani bicara begitu? Benar-benar sombong kau. Permisi ya. Hati-hati di jalan ya. Baik. Nanti datang ya. Baik. Nala, mahar ini untukmu saja. Ibu? Benar, Nala. Uang ini gunakan saja untuk kalian berdua. Kami berdua hidup sederhana. Gak perlu uang ini. Gak butuh. Ayah, ibu, uang mahar ini harus kalian terima. Masa kalian hidup menderita, sementara aku hidup enak sendiri? Gak perlu, kami gak pakai. Ibu, uang ini harus kalian terima. Kalau enggak, kelak aku gak akan pulang ke rumah ini lagi. Ibu, lebih baik ibu dan ayah di kamar utama. Jangan, kalian berdua harus istirahat. Tenang saja, kita belum menikah. Aku nggak akan menyentuhmu. Aku akan ambil spray dan selimut lagi. Apa sikapku membuat dia takut? Meski aku nggak berharap pada pria, mimpi pun aku ingin memeluk pria. Sebelum pindah dimensi, aku jomblo 20 tahun. Aku selalu ingin berciuman. Akhirnya aku bertemu seorang pria tampan, tapi jika aku nggak setuju nggak akan menyentuhku. Apakah untuk hal seperti ini harus aku bilang sendiri? Kau bicara apa? Nggak ada. Oh, kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Tenanglah, katakan saja ada apa. Sudahlah, aku takut kau akan lapor polisi. Kan saja, dasar gak berguna. Aku dengar Riko beri keluarga dia mahar sebesar 17.776.000. Dia saja yang bodoh. Siapa yang bodoh? Kau yang bodoh. Kalau saja kau berusaha, uang itu akan jadi milikmu. Sepertinya untuk dapatkan uang harus mengandalkanku.
Bibilia, kau sedang apa? Aku sedang bersih-bersih. Bukankah kau lihat sendiri? Gak heran akhir-akhir ini baju dan perhiasanku berkurang. Bahkan uang di kotak juga berkurang setengah. Kau sendiri yang menaruhnya. Masa nggak tahu? Kau tanya pada siapa? Kusarankan kau segera serahkan semuanya. Kalau Riko pulang, dia takkan mudah diajak bicara sepertiku. Kau ini ngomong apa? Aku dan Riko adalah keluarga. Mana mungkin aku melakukan itu? Kecuali kau orang luar yang ingin mencuri uang untuk membantu keluarga miskinmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan jika aku tidak berbelas kasihan. Kau ambil banyak barang mereka, nggak takut ketahuan? Memangnya kenapa kalau dua orang itu tahu? Aku akan bersikap nggak tahu malu dan nggak akan mengaku. Apa dia berani menggeledah rumah? Bibi, buka pintu. Oh, cepat. Mereka datang. Jangan panik. Cepat kau sembunyikan. Aku akan buka pintunya. Tunggu sebentar. Riko, kalian mau apa? Ada apa? Pergi sana. Pergi. Riko? Bibi, kenapa barang di rumahku ada di sini? Riko, keluargamu kaya. Nggak perlu barang kecil ini, kan? Kau biasanya nggak bantu kerabat itu nggak apa-apa. Hari ini malah bawa anjing datang ke rumah pamanmu untuk menggeledah. Kalau ini tersebar ke penjuru desa, wajah keluarga kita akan tercoreng. Aku tidak masalah kau mencuri, tapi menindas Nala nggak bisa kubiarkan. Kau sibuk dan nggak ada di rumah. Dia berdandan cantik setiap hari. Mungkin saja dia melakukan hal memalukan di belakangmu. Diam, aku sudah lapor polisi. Omongan sampahmu itu, katakan saja pada polisi saat mereka datang. Ayo. Kiko, ayo pergi. Ya ampun! Kau laporkan kerabatmu sendiri pada polisi demi seorang wanita. Bibilia, ini bagaimana? Aku nggak bisa hidup lagi. Jangan berakting lagi, orangnya sudah pergi. Bukankah kau akrab dengan adiknya Riko? Cepat cari dia untuk menolongku. Iya, baik. Cepat pergi. Jalang ini menggoda kakakmu sampai jadi begini. Setiap hari nggak lakukan apapun. Dia juga nggak baik pada anak-anak. Ayo keluar, bocah sialan. Keluar kau, dasar jalang. Nala, kalau hebat keluar kau. Rani, itu orangnya. Jalang itu. Kau wanita sialan dari keluarga Dirja itu kan? Asal kau tahu ya, selama ada aku, jangan harap bisa masuk keluargaku. Riko ini orang baik, tapi orang licik di sisinya sungguh banyak. Hei kau, kusarankan kau ya, sadar diri dan segeranya. Benar, pergi. Hentikan. Kak, Apa maumu? Kak, wanita ini menindasku. Cepat usir dia. Ini alasanmu main tangan. Jelas dia yang memulai perselisihan. Dia menuduh Bibi mencuri barang. Wanita seperti ini mana bisa masuk keluarga kita? Kau cuma seorang adik ipar, tapi kelihatannya seperti ibu mertuaku. Setiap bulan, kau kuberi 100.000 untuk kau masak lauk buat anakku. Aku rasa yang 96.000 itu masuk ke kantongmu ya? Enggak. Aku sebenarnya nggak mau membesar-besarkan masalah ini, tapi kau semakin menjadi-jadi. Sepertinya aku terlalu segan padamu selama ini. Permisi, apa ini rumah Pak Riko? Kebetulan polisi sudah datang. Aku nggak berdamai dengannya. Tangkap dia kembali. Jangan. Sudah takut, Bibilia? Kau baru saja keluar, sudah mau masuk lagi. Kau Lewinata, ikutlah denganku. Enggak, aku Rani. Tolong aku. Biar tahu rasa dia. Ayo, Bibi. Jalan kau. Ini semua salah paham. Kau sudah keterlaluan. Rani, kukatakan sekali lagi. Jangan ikut campur masalah rumah kami. Pergilah. Aku ingat sudah menyimpannya. Hah? Mana gelangku? Hei Rani, kenapa Bibilia bisa masuk lagi? Kau harus membantuku. Apa yang bisa aku lakukan? Kakakku masih memarahiku. Dia nggak pernah memarahiku. Pasti si Nala itu yang menghasutnya.
Dia menghasut hubungan Kak Riko dan Bibi Lia dulu, baru hubungan kalian. Nggak bisa, kita harus cari caranya, bicarakan baik-baik. Ada apa? Oh ya Rani, kita ini kan teman baik. Jika aku jadi kakak iparmu, akan kuminta kakakmu mengakui kesalahannya. Kelak dia pasti akan patuh padamu. Oh benar, kau ternyata pintar juga. Ayo, makan kesemek ini ya. Makan banyak ternyata berguna. Bos, kenapa baru kembali? Kakak ipar sudah lama menunggu. Pergi sana. Baik. Hidupku sungguh beruntung. Kau baik sekali. Bos. Maaf. Ada apa? Wanita sialan itu. Bukan, Feli datang lagi. Kali ini bersama adikmu. Biarkan mereka masuk. Baik. Aku dan kakakku ingin bahas masalah keluarga. Kau keluar. Kelak dia kakak iparmu. Apapun masalahku, dia boleh dengar. Kariko, kau pergilah ke kantor polisi dan lepaskan Bibi Lia. Atas dasar apa? Jika kau lepaskan Bibi Lia, aku akan menikah denganmu. Kak, Feli di desa kita terkenal membawa hoki. Wajahnya membawa keberuntungan. Keahlian rumah tangganya adalah yang terhebat. Mana bisa dibandingkan dengan wanita boros itu? Bukankah dia menikah 1 tahun, sudah jadi janda? Siapapun yang nggak buta, pasti akan memilihku. Benar. Dayu, Gale. Ya. Bawa dia pergi. Nanti jangan biarkan wanita gila ini masuk. Maksudmu siapa wanita gila? Tentu saja kau. Lepaskan. Ayo. Usir dia keluar. Astaga, lebih sulit dari menangkap hewan ternak. Ayo. Jangan. Kalian mau apa? Jangan. Ayo. Kak, kenapa kau perlakukan kerabatmu seperti ini? Ini ditemukan di tubuh Bibi Lia oleh polisi. Jika kau nggak bisa jaga peninggalan ibu, aku nggak keberatan menjaganya untukmu. Bibi ternyata berani mencuri barangku. Nggak bisa, aku harus cari dia. Aku dan Feli nggak ada hubungan. Aku tahu. Apa kau masih nggak senang? Nggak takut dicuri, takut disukai pencuri. Di desa ada pepatah, diri sendiri nggak bisa makan, harus meludahi makanan agar orang lain nggak bisa makan. Apa ini? Kenapa disembunyikan? Itu Diamlah. Cepat pergi. Ayo cepat. Gali. Hah? Siapa gadis di ruangan, Bos? Ruangan, bos. Itu istri bos, kakak ipar kita. Mereka menikah 2 bulan lalu. Sepertinya dia datang dari kota. Benar. Bos sangat baik padanya. Aku disuruh antar daging ke rumahnya. Begini saja. Serahkan daging itu padaku. Aku akan sekalian antarkan. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. siapa? Kakak ipar. Kakak Riko menyuruhku antar daging. Cepat buka pintunya. Putih sekali. Apa? Maksudku daging ini. Terima kasih, berikan saja. Kau masih belum tahu namaku kan? Namaku Bima. Dan kau? Nala. Nala. Benar-benar elegan. Benar-benar nama yang bagus. Terima kasih, berikan saja. Aku sudah jauh-jauh antar daging kemari. Kau harusnya biarkan aku masuk untuk minum kan? Tunggu dulu. Kalau masih nggak tahu diri, aku akan memotongmu. Kerabat Riko ini, dia sudah berani kurang ajar di rumah. Bahkan berani berdebat. Kau nggak tahu. Dia tahu aku mau ke sana. Dia langsung mengganti gaun. Gaunnya terbuka sampai di sini. Dan ini, waktu terima daging dari tanganku, kalian tebak apa yang terjadi? Dia menyentuhku. Hei, kau jangan ikut-ikutan gila. Dengarkan saja bualannya. Apa itu mungkin? Kau boleh nggak percaya? Gadis dari kota itu suka pria sepertiku. Pria seperti Riko itu seharian bekerja di peternakan. Gadis itu sendirian di rumah. Mana mungkin tahan nafsu. Benar bukan?
Kakak ipar. Kenapa kau kesini? Kakak ipar, ini bukan kesalahannya bos. Bima yang mencari masalah sendiri. Dia bilang kau menggodanya. Bos hanya emosi, kemudian... Gali, sudahlah. Kau keluar dulu. Jangan menangis. Ini bukan darahku. Apa? Itu semua darah Bima di luar. Apa kau membunuh orang? Nggak ada bagian lain yang terluka kan? Kau nggak apa-apa? Apa kau mengkhawatirkanku? Agak lari mencariku dan bilang kau berdarah-darah. Membuatku takut. Jangan cemas, aku nggak terluka. Aku nggak percaya. Lepas celana dan tunjukkan. Apa? Bukankah aku hanya memedulikanmu? Ayo pulang. Riko, ayo keluar kau. Ku beritahu padamu, kalau hari ini kau tidak ganti rugi ratusan ribu padaku dan berlutut meminta maaf padaku, aku nggak akan bekerja lagi padamu. 20.000, kau kira aku pengemis? Ini gajimu bulan ini. Kau nggak perlu datang lagi. Jangan salahkan aku. Hanya aku yang bisa menyetir di desa ini. Kalau aku pergi, siapa yang akan mengantar stokmu? Peternakanmu ini cepat atau lambat akan tutup. Pergilah. Atau aku akan memukulmu setiap kali melihat. Baik. Kau berlagak sombong di depan wanita ini. Lihat saja bisa sombong berapa lama. Kutunggu kau datang memohon padaku. Sudah, istirahatlah. Tunggu. Siang tadi di peternakan, bukankah kau bilang mau... Oh, benar. Maksudmu harus bagaimana setelah Bima tinggalkan pabrik? Benar kan? Benar. Aku bisa menyetir. Kalau nggak ada sopir, aku bisa antar stok sendiri. Hanya saja akan merepotkanmu mengurus rumah. Selain itu, bukankah masih harus melepas tanah? Ini penghasilanku bulan ini. Lalu, kau bilang apa tadi? Nggak ada. 20, 40, 60, 80, 100 ribu. Aku sudah kaya. Sifat Bima itu begitu buruk. Kenapa kau terima jadi adik iparmu? Dulu pernah aku bilang, tapi Randi nggak mau dengar. Aku bilang padanya, kalau dia nikahi pria brengsek itu, jangan akui aku sebagai kakaknya lagi. Tapi dia masih saja. Jadi, kau nggak tega adikmu menderita dan menjadikan dia sopirmu? Iya, tapi dia malah berlagak dan sebar rumor tentang dirimu. Kau begitu percaya, bukan aku yang menggodanya. Kau bahkan nggak bisa menggodaku. Apa masih bisa menggodanya? Apa? Apa tindakanku masih belum cukup jelas? Nala? Nala? Ibu? Ibu, kenapa ibu datang? Ini hari ulang tahunmu. Ibu mengantarkan barang untukmu. Lihatlah sayuran ini, ditanam oleh ibu dan ayahmu. Telur ini baru ditetaskan. Kau belum makan, bukan? Masuk dan duduklah. Ibu akan memasak untukmu. Ibu, dari rumah ke sini jaraknya 5 kilo kan? Ibu jalan sampai sini. Gak apa-apa, ibu sudah biasa. Nala, sejak kecil ibu ingin memanjakanmu. Gak disangka, ternyata ibu salah orang. Ibu, hari ini kebetulan hari ulang tahunmu. Ibu akan masak mie panjang umur. Baik, ayo masuk ke dalam dulu. Baiklah. Ayo, hati-hati. Iya. Ayo. Ibu bawa daging rebus. Dulu saat ayahmu menyetir, ibu belajar memasak untuk dia bawa. Makanan ini nggak mudah rusak. Ayahku bisa menyetir? Tentu saja. Ayahmu itu supir pasukan. Truk roda 8, truk besar semua bisa. Baguslah kalau begitu. Peternakan kebetulan kekurangan supir truk. Apa ayah bisa? Kenapa nggak bisa? Dia di rumah juga menganggur. Baiklah, jika Riko pulang, aku akan bilang padanya. Kau makan saja. Sekarang ibu pulang dulu ya. Ibu, malam ini menginap saja. Nanti jika Riko pulang, biar dia yang mengantar ibu ya. Ibu menginap di sini. Kalau dilihat orang, ibu akan ditertawakan. Ibu. Kak! Kak! Keluarlah! Mana kakakku? Dia nggak ada.
sedang mengantar barang. Baik. Kau juga nggak apa-apa. Berikan aku 1 juta. Hah? Mau uang? Nggak ada. Mau nyawa? Nggak ku beri. Hari ini kalau nggak beri uang, aku bilang padamu. Nala, ada apa? Ibu, nggak ada apa-apa. Ada aku. Ibu masuk saja dulu. Ibu, bagus ya wanita murahan. Kau usir bibiku agar ibumu datang ke rumahku untuk menikmati hidup. Dasar nggak tahu terima kasih. Aku nggak tahu terima kasih. Orang tuamu meninggal cepat. Kakakmu merawatmu 10 tahun. Setelah kau menikah, berapa banyak barang yang kau curi dari kakakmu untuk bantu keluarga suamimu? Harus kusebutkan semuanya. Urusan keluargaku, kau tidak perlu ikut campur. Jangan kira aku nggak tahu ya. Kau ingin mengadu domba hubunganku dengan kakakku. Kau menipu uang kakakku. Mengadu domba. Pokoknya suami bajinganmu sudah kehilangan pekerjaannya. Besok ayahku mulai bekerja. Kelak, kerabat penghisap darah seperti kalian, jangan datang lagi. Pergi sana. Kau. Keluar kau. Dasar wanita murahan. Nala, sebaiknya ibu pergi. Kalau menginap di sini akan membuat kau dalam masalah. Kita adalah keluarga. Pada intinya, mereka merasa kita nggak pantas untuk keluarga mereka. Ini semua salah ibu dan ayah yang tidak becus. Jadi kau terbebani. Ibu, aku sudah besar. Sudah seharusnya membalas budi kalian. Tapi mahasiswa rapuh ini nggak bisa apa-apa. Hari ini mereka mengabaikanku. Besok mereka akan menjilatku. Apa yang kau katakan? Ibu, ini namanya kutipan sosial. Dengar baik-baik dan ikuti aku. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Benar. 10 tahun kemudian, ada sebuah makanan sederhana yang populer di seluruh dunia. Namanya daging rebus. Ayo cicipi. Enak nggak? Resep daging rebus ini setelah diubah olehmu ternyata rasanya jauh lebih enak. Kalau kita jual, apa bisa dapat uang? Tenang saja, Bu. Aku malah sudah pikirkan mereknya. Toko daging rebus dan daging hitam Harriet, pilih salah satu. Aku pilih toko daging rebus. Masak apa begitu wangi? Riko, kau sudah pulang. Bibi datang. Cicipi daging rebus buatanku dan ibu. Terima kasih, ayah. Enak nggak? Sangat enak. Aku langsung saja ya. Aku minta 3 bantuan darimu. Hah? Apa itu? Aku kenal banyak bos restoran. Masakanmu begitu enak. Pasti laris manis. Kau begitu mudah menyetujuiku? Apa kau nggak takut aku akan menghabiskan uangmu? Nggak akan. Rugi pun bisa aku cari lagi. Kakakmu menyuruh memohon padaku. Boleh saja, tapi gajiku naik. Pekerjaanmu itu sudah diambil ayahnya Nala. Apa? Hari ini aku minta uang juga diusir olehnya. Semua salah Nala. Dasar wanita murahan. Akan kuberi dia pelajaran. Dasar gak tahu malu. Kau menggoda putraku dan membuatnya terluka. Jika hari ini tidak memberiku penjelasan, tunggu saja pembalasanku. Ucapanmu itu harus berdasarkan bukti. Kapan aku menggoda putramu? Hei, hari itu kau memakai selembar kain untuk menemuiku. Dan masih tarik-tarikan. Semua orang desa sudah melihatnya. Aku cantik seperti Dewi. Jika harus melepaskan bos peternakan demi menggoda supir truk jelek seperti dirimu, apa aku sudah gila? Hah? Buka matamu lebar-lebar dan tarik nafas. Suamiku mana jelek? Suamiku pria tertampan di desa ini. Dia berdiri bersamamu. Tentu saja jeleknya nggak terlihat jelas. Tapi berdiri bersamaku, jeleknya terlihat jelas. Hei, kau pintar bicara ya, dasar wanita murahan. Sudah menggoda adik ipar sendiri, masih pula memukulnya dan membiarkan keluargamu datang ke pabrikku untuk menggeruk uang. Kau masih orang atau bukan? Kau sudah jadi istri orang, bawa keluarga suami membuat ribut. Sudah nggak tahu terima kasih, masih pula berani mengataiku. Tahu? Jangan banyak omong lagi. Aku beritahu kau ya, jika hari ini nggak ganti rugi, akan kami kosongkan rumahmu. Ayo maju. Singkirkan wanita ini. Aku nggak percaya. Hari ini nggak bisa menghukumnya. Tunggu. Mau apa? Kau mengambil tongkat pel untuk berkelahi dengan kami, hah? Tombak yang terkena kencing, hidup dan mati nggak terduga. Tombak yang terkena kotoran, siapapun yang ditusuk akan mati. Matilah kalian! Kau berani pakai... Ayo! Dia mengimbaskannya ke mulutku. Mataku juga kena, cepat yuk. Suamiku! Maju cepat, ayo.
piu 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 piu. Akan kupukul kalian. Piu piu piu. Cukup. Dasar kau wanita sialan. Memangnya aku nggak bisa membereskan kalian. Maju. Hentikan! Kau terluka nggak? Nggak apa-apa. Cepat masuk. Ayo. Hari ini yang menindas istriku nggak akan kumaafkan. Apa semua orang harus menurutimu? Suamiku. Kau berani main tangan. Untung kau datang tepat waktu. Apa yang terjadi tadi? Aku tadi memarahi adikmu karena... Jika hal seperti tadi terjadi, kau harusnya bersembunyi dan menelponku. Kalau enggak, wanita sepertimu ini akan sangat dirugikan. Kau nggak terluka kan? Aku ini selalu berpegang pada prinsip akan melawan balik orang itu jika ditindas dan diperlakukan semena-mena. Aku nggak akan dirugikan. Kau sebaliknya, apa kau terluka? Enggak. Cepat lepaskan bajumu, aku mau lihat. Tadi begitu banyak orang di luar, bagaimana kalau ada luka dalam? Aku panik saat tahu ada kejadian di rumah. Kau sungguh nggak apa-apa. Kau nggak perlu mengkhawatirkanku. Sejak kedatanganmu, banyak kerabatku yang terus cari masalah denganmu. Kau nggak menyesal menikah denganku kan? Mana mungkin? Yang kunikahi itu kau, bukan mereka. Ku dengar orang kota sebelum daftar nikah akan ambil foto nikah dulu. Kita foto nikah bulan depan. Baik. Ayo silakan. Lihat dulu ayo. Bagus sekali fotonya. Banyak segar buahnya ayo. Silakan. Yang dijual di kota semua daging rebus punya kita. Silakan. Iya, semua orang menyukainya. Banyak permintaan. Nanti kita juga buka toko di kota yang khusus menjual daging rebus. Baik. Jangan kebanyakan minum. Besok masih harus bekerja. Kenapa kau mau mengurusiku? Kau telah membuatku kehilangan pekerjaan. Lihat Nala itu. Dia tahu cara buat daging rebus untuk menghasilkan uang. Sedangkan kau, dasar wanita pecundang. Tunggu saja harinya. Aku akan menceraikanmu. Kita jangan bercerai. Bagaimana kalau aku mencuri resep daging rebus itu? Kak, Kakak Ipar. Kenapa kau datang? Kak, hari ini aku khusus datang minta maaf pada Kakak Ipar. Kakak Ipar, sebelumnya itu salahku. Jangan dipermasalahkan lagi ya. Bagaimanapun kita satu keluarga kan? Apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin tinggal beberapa hari di sini untuk menjaga anakmu. Benar bukan? Kalian juga rindu Bibi kan? Enggak. Bima bukan manusia. Dia kehilangan kerjaannya tapi melampiaskan emosi pada aku. Kau lihat, ini bekas pukulannya. Kau lihat bekas pukulannya. Sudah aku bilang, dia bukan orang baik. Iya. Aku sudah melihat jelas anggota keluarga mereka. Aku sudah putus hubungan dengan mereka. Kau sudah membuat begitu banyak masalah. Kami gak nyaman kau tinggal di sini. Ku beri kau uang saja. Kak, sebelum orang tua kita meninggal, mereka memintamu menjagaku. Aku sekarang gak ada tempat tujuan. Kumohon padamu, Kak. Kumohon padamu. Kumohon. Kulihat lukanya nggak palsu. Kalau nggak... Aku paling memahami adikku. Dia gak akan mudah meninggalkan Bima. Dia pasti merencanakan hal buruk. Sulit mencegah pencuri untuk waktu yang lama. Kita biarkan dia di rumah besok.
Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Baik. Kakak Ipar, Ya? aku dengar daging rebusmu sangatlah enak. Seluruh kota menjualnya. Bolehkah aku mencobanya? Ada di dapur, kau ambil saja sendiri. Bukan begitu. Yang di dapur sudah mau habis. Kapan kau bisa masak lagi? Aku memang mau buat lagi, tapi aku masih harus masak dan cuci baju untuk mereka. Kakak Ipar, pekerjaan ini biar kulakukan saja. Kau lakukan saja pekerjaanmu. Aduh, aku jadi tidak enak hati. Kakak Ipar, kau jangan sungkan padaku. Baiklah, aku pergi dulu. Baiklah. Ini 10.000. Ingat baik-baik. Kalau nggak ingat akan kuhajar kau. Sekarang bisa beli hadiah pernikahan untuk ayah dan ibu. Ibu, itu apa? Surian merah. Kalau itu bunga lawang. Bunga lawang. Tambahkan sedikit lada. Untuk apa kau catat ini? Resep rahasia mereka. Nanti kita buat lebih banyak lagi. Harga jualnya lebih murah dari mereka. Jual murah dengan keuntungan yang kecil. Nanti kita rebut semua bisnis mereka. Kelak Riko harus memandang wajahku untuk hidup lebih lama. Suamiku, ayo cepat cicipi. Bagaimana? Kenapa rasanya agak aneh? Benarkah? Biar ku coba. Memang agak aneh. Mungkin orang kota suka yang seperti ini, makanya laris manis. Kita belum pernah memakannya. Bagaimana kalau nanti di rapat desa kita bawa untuk mereka cicipi dan kita lihat apa buatan kita lebih enak? Jangan suamiku, daging ini sangat mahal. Jangan diberikan ke orang luar. Lain hari kita beli ke kota, aku sudah tahu. Ayo suamiku, kita makan lebih Ya banyak. benar sekali. Makanan enak jangan diberikan orang. Ada apa? Kenapa mengunci pintu? Sabar, nanti ada pertunjukan bagus. Kita jauh-jauh dari mereka. Baik. Pemilihan kepala desa sebelumnya, orang-orang gak datang semua. Hari ini, kalau gak memilih, jangan harap keluar dari pintu ini. Pemilihan kepala desa kali ini sangat penting. Tapi sebelum pemilihan, aku ingin membangkitkan semangat kalian. Ini Ya benar saja. Benar Hei, saja. ini sedang rapat, jaga harga dirimu. Bukan aku. Bukan aku. hal pertama adalah Kau dengar tidak? Memalukan sekali. Iya, memalukan. Ampun, memalukan. Pasti kau ya. hal pertama. Pak Ari, aku ingin ke kamar kecil. Tahan dulu ya. Aku hanya bicara 3 hal. Setelah itu sudah nggak masalah. Kalau hari ini semua orang nggak memilih, jangan harap keluar dari pintu ini. Ya, hal pertama, aku akan bagi jadi 5 poin penting, yaitu Pak Ari, itu, aku
benar-benar sudah nggak tahan. Aku hanya butuh 2 menit. 1 menit juga boleh. Kalian berdua benar-benar banyak alasan. Duduk lagi di sana. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mengundurkan diri saja. Tidak bisa. Aku beritahu kalian ya, meskipun hari ini Raja Langit datang, tetap tidak bisa pergi. Semua yang belum beri suara, jangan harap bisa pergi ya. Lihat. Hah? Itu kau mengadakan pilkades, tapi tidak mengizinkan orang ke toilet. Sekarang aku harus keluar. Aduh, Aku mengadakan tidak tahan pilkades lagi. sebenarnya demi siapa? Setiap kali ada pilkades, selalu saja ada masalah. Kau pikir aku mengurusi kalian saja? Hah? Kau ada masalah denganku? Bima, Bahari berbuat ini demi kebaikan kita. Aku cuma mau ke toilet. Apa itu kejahatan menurut kalian? Setiap kali kau memilih kades, aku selalu datang yang pertama. Apa ini? Kalau sudah tidak tahan, harusnya bilang lebih cepat. Pergi sana. Ayo pergi. Bima, aku bukan. Jangan sentuh aku. Sejak tadi sudah ku bilang. Pergilah. Siapa yang tahu kau mau buang air? Apa pedulimu? Kenapa nggak dari tadi? Kau tadi makan apa? Itu ulahmu. Iya, hanya beberapa patah kata saja aku berhasil memancing Aga mengatakannya. Rani ingin dia mencuri resep rahasia daging rebus kita. Karena dia menginginkannya, ku tambahkan sedikit bahan. Apa yang kau lihat? Cepat jalan. Dasar wanita bodoh, bikin malu aku saja. Berikan padaku, sini. Oh ya. Ini untuk Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, 200 juta. Kenapa kau simpan banyak uang di saat seperti ini? Aku sengaja menyimpan banyak uang. Uang ini kelak akan kau simpan. Terserah padamu kau gunakan untuk apa. Kau berikan semua hartamu padaku. Kau nggak takut? Aku jadi seperti yang dikatakan adikmu, aku menikahimu demi uang. Lalu apa maksudmu menikahiku? Usia tuaku? Atau karena sudah pernah cerai? Aku malah berharap kau menginginkan uangku. Dengan begitu, aku akan kerja keras menghasilkan uang. Nggak usah dilihat lagi. Kita sekarang bisa dianggap sudah resmi menikah. Ayo lakukan hal serius dulu. Aku nggak akan sentuh sebelum pernikahan. Bolehkah aku cicipi manisnya dulu? Waktu pernikahan hampir tiba. Kenapa Riko masih belum datang juga? Jangan panik. Tunggulah sebentar. Bibi, sudah datang. Sudah datang. Itu mahar yang besar. Iya, dia datang naik mobil. Bukankah sudah datang? Ayo cepat. Kenapa baru datang? Mobil ini nggak mudah dibeli. Baru pagi hari ini diantar. Ini hadiah pernikahanmu. Kau suka? Lucu ya. Ayo. Permen pernikahan. Bagi permennya. Bagi permennya. Kau belum bagi permen. Pergi. Hati-hati. Awas hati-hati. Terima kasih sudah datang. Ella, Ibu, Bibi, kenapa kalian di sini? Paling ada acara, jadi dia datang membantu. Bukan. Ini pernikahan putriku. Jadi ini tempat tinggalnya Riko. Iya. Dia itu hanya penjual daging. Dari mana uangnya untuk membeli rumah sebesar ini? Nggak hanya rumah, dia juga beli mobil. Ada mobil juga? Kau hanya melihat dia itu kaya. Kalau enggak, mana mungkin kau jual putrimu ke pria tua yang pernah menikah dan punya anak.
Hari itu kau jual putriku 6 juta. Kali ini kau jual berapa? Kami sudah lapor polisi tentang mahar 6 juta itu. Hah? Kanala, ayah dan ibu jauh-jauh datang untuk ucapkan selamat. Kenapa kau bisa katakan itu? Apa karena kau bertemu pria kaya, kau meremehkan kami? Kaya pun hanya wira swasta. Sudah pernah bercerai. Dia juga bisanya mengadakan perjamuan desa. Itu benar. Hotel di kota mana bisa dipesan orang sembarangan. Nanti kalau Ella anak kami menikah, aku mau adakan di Hotel Royal yang terbesar di kota. Bos mereka Pak Arka adalah teman lamaku. Oh, kebetulan sekali. Arka, aku dengar kalian teman lama. Anda siapa ya? Jadi Anda Pak Arka? Iya. Mari, Arka cepat duduk. Iya. Bagas, Theo, dia sudah datang. Dia nggak hanya kenal Pak Arka. Pasti ada beberapa yang duduk di sana. Bukankah itu Pak Bagas dan Pak Theo? Bagaimana mereka bisa kenal Riko? Tunggu, dari mana kau kenal orang-orang ini? Saudara kami ini salah satu yang terbaik di ketentaraan dulu. Iya. Benar. Kalau bukan karena masalah keluarga dan pensiun lebih awal, sekarang kami semua digabung pun tidak akan bisa bersaing dengannya. Iya. Nala, ini niat baik aku dan ayahmu. Kau harus terima, selamat ya. Iya, terimalah. Nala, kau lihat. Bisakah kau perkenalkan kami pada para petinggi itu? Bisa? Pak Wandi sudah datang. Halo Pak Wandi. Pak Wandi, biar ku perkenalkan. Kedua orang ini adalah ayah dan ibu angkatku. Dia ini putri kandung mereka, Ella. Halo Pak Wandi. Maju. Hei. Apa yang kalian lakukan? Ella diduga melakukan pencurian. Dia harus ikut kami untuk penyelidikan. Buktinya sudah jelas. Bawa pergi. Jangan bawa anakku. Ella, Jangan bawa anakku. Nala, pikirkan cara untuk menolong Ella. Kumohon. kau kenal begitu banyak pejabat. Bantulah dia. Baik. Mari kita nikmati musik dan tariannya. Ayo. Oh, pelan sedikit. Bagus. Ayo. Bagus. Aduh, terlalu kuat akan rusak. Biar aku saja. Lihat, uangnya jadi rusak. Baik. Lihat, uangnya jadi rusak. Temanmu sangat murah hati. Hadiah uang saja 20 juta. Sementara kita begitu kecil. Uang ini untukmu. Nala, ucapan orang lain jangan kau simpan di hati. Bagiku, kau yang paling baik. Aku yang gak pantas. Kau ini ngomong apa? Cepat mandi sana. Aku sudah tunggu 3 bulan. Cepat mandi. Iya. Sudahlah. Aku ikut denganmu. Nala terkejut. Bukankah kau nggak mau punya anak? Riko memeluk erat Nala dan menciumnya dengan intens. Aku berubah pikiran. Akhirnya tamat.